Halo guys, welcome back to my channel, semoga Filis. Jadi hari ini kita bakal belajar gimana sih cara kita belajar motor di malam hari. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian tonton dari part satunya, karena dari part satunya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita nyalain motor, gimana cara kita standar 2. Semua mengenai perkenalan mengenai motor udah pernah gue bahas, dan di part-part selanjutnya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita menyeimbangkan motor, gimana cara kita berbelok, gimana cara kita melewati tanjakan, turunan, dan semuanya udah pernah gue bahas lengkap. Dan buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian tonton dulu ya di playlist belajar motor dari nol. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum kalian subscribe, kalian subscribe dulu, karena dan kalian subscribe kalau udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys. Ini kita posisinya jam 11 malam guys. Ini udah malam banget dan kondisi jalannya ini cukup sebenarnya nggak sepi banget ya guys ya. Ini cukup ada kendaraan berlalu lintas guys. Oke. Nah, untuk kita persiapan kita menyetir di malam hari ya, berkendara di malam hari, ini kita wajib pakai celana panjang guys. Nah, sebenarnya kalau pakai celana panjang atau pendek itu sebenarnya gimana kalian? Cuman kalau misalkan kita mau berkendara itu kita lebih baik pakai celana panjang supaya kan kalau malam tuh dingin. Dan kita wajib pakai sarung tangan guys. Oke, ini kita pakai sarung tangan untuk ini tuh selain kita menjaga agar kita tidak dingin, dan ini juga menjaga agar kalau misalkan ada apa-apa di jalan kita tuh aman ya guys ya. Kita memakai sarung tangan, oke? Dan ini kita nyalakan, kita tunggu sampai ini indikatornya mati. Dan ini udah pernah gue jelaskan ya guys ya, cara menyalakan motor. Ini harus tunggu sampai mati supaya tidak merusak mesin. Buat kalian yang belum tahu, langsung kalian klik aja di atas guys. Oke, di part 1 udah pernah gue jelasin. Lalu kita tarik remnya, lalu kita starter. Oke, nah kalau udah, tunggu sampai RPM-nya turun. Setelah itu kita gas guys. Nah, saat kita mau maju, kita pastikan nyalain lampu ya guys ya. Oke, ini lampu utama ini wajib nyala guys. Nggak boleh kita berkendara tidak memakai lampu utama guys, apalagi kalau malam-malam. Ini syarat utama ya guys ya. Kita kalau misalkan mau berkendara, oke ini kita gas. Nah, kalau kita berkendara di malam hari ini kan kondisinya itu sepi. Jadi lebih baik guys, buat kalian nih kecepatannya itu ditambah guys. Oke, bukan kita belajar ngebut, tapi kalau misalkan malam itu kan berbahaya. Apalagi kalau buat kalian pakai cewek, kalau misalkan mau berkendara di malam hari itu kecepatannya itu lebih baik kalian agak cepat guys, supaya menghindari begal atau orang-orang jahat guys. Dan juga buat kalian nih pakai cewek, kalau misalkan pakai tas, itu tasnya tuh disimpannya jangan di samping gitu guys. Kalau misalkan kalian bawa kendaraan, bawa motor seperti ini, kalau tasnya di samping itu sangat kalau misalkan begal-begal gitu bisa ditarik guys. Oke, jadi tasnya itu lebih baik dimasukkan ke dalam jaket guys. Oke, kalian pakai tas dulu, setelah itu jaketnya dipasang seperti itu guys. Oke, jadi kalau misalkan kita berkendara, ini kita di malam hari ya guys ya, kita jalan, kecepatannya itu sebenarnya kalau misalkan kecepatan itu kita itu jangan ngebut-ngebut guys. Oke, ini kita posisinya 40 km aja guys. Nah, ini kita jalan kemanapun kalian tetap stay safe ya guys ya, hati-hati kemanapun. Selalu baca doa dulu sebelum pergi. Oke. Nah, ini kita ikutin jalan ya guys. Nah, jangan terlalu pelan dan jangan ngebut-ngebutan juga ya guys ya. Oke, yang penting kita di jalan tuh tetap hati-hati guys. Nah, kalau misalkan kita melihat jalanan kosong, misalkan kalian mau berkendara di tengah di sini, ya nggak apa-apa guys, karena kan emang kalau misalkan kita posisinya ini malam kosong seperti ini. Cuman kan kalau misalkan kalian mungkin jarang guys ya, kalau misalkan kita berkendara malam-malam, tengah malam seperti ini guys. Ini berhubung gua tuh baru pulang kerja guys, jadi hari ini gua bikin konten itu malam-malam. Jadi kita sekalian tadi baru pulang kerja, beberes langsung gue bikin konten guys. Oke, nah kalau misalkan kondisinya itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam itu nggak terlalu ramai seperti ini guys. Kondisinya itu lumayan ramai guys. Oke, kondisi jalannya itu, dan ini kebetulan posisinya ini belum ke jalan besar. Kalau misalnya kita belajar di jalan besar itu posisinya agak cukup ada kendaraan guys. Oke, walaupun nggak banyak sih biasanya kalau malam-malam itu. Dan lebih baik ya guys ya, buat kalian nih yang baru belajar, jangan belajar malam-malam guys, karena kan kalau misalkan kalian butuh sesuatu, butuh bantuan orang lain atau gimana, itu bakal lebih susah guys. Nah, hati-hati kalau misalkan ada pertigaan. Oke, kita pakai sen ke kiri, kita lihat kiri kanan, lalu kita matikan lagi sennya guys, jangan lupa. Nah, kalau misalkan kalian nih mau belajar, kalian tuh belajar malam-malam itu kalau misalkan kalian udah biasa di siang hari, udah biasa, kalian udah jago, udah terbiasa di menyetir di siang hari. Karena kan kalau misalkan malam-malam ini kan kita rawan guys. Oke, saat kita belajar di jalan ini, jadi lebih baik diminimalisir kalian bawa kendaraan di malam hari.
apalagi kalau udah dekat-dekat tengah malam seperti itu guys, karena kan ya kita kan nggak tahu ya namanya orang jahat atau gimana. Kalau kitanya pas di ada mereka kan ya amit-amitnya ya guys ya. Oke, jadi tetap aja kita hati-hati kemanapun kita. Kalau misalkan mengharuskan kita pergi malam, ya lebih baik jangan kelihatan gugup saat kita di jalan. Terus kalau misalkan buat cewek-cewek juga lebih baik berkendaranya ya jangan kelihatan cewek sih kalau bisa guys. Oke, kalau misalkan malam-malam pakai visornya ditutup aja. Dan kalau misalkan malam nih guys, buat kalian nih, visor itu kaca ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian berkendara malam-malam seperti ini, si kacanya itu lebih baik kacanya bening guys. Oke, jangan kacanya itu, jangan kaca visornya. Kan visor itu ada 3 tipe guys. Ada visor yang dark visor, yang gelap, yang hitam. Nah, ada juga yang visor yang iridium. Itu udah pernah gua bahas guys. Untuk visor dark, visor iridium, dan visor clear, itu udah pernah gua bahas. Buat kalian yang mau tahu tipe-tipe visor, langsung aja kalian klik di atas guys. Oke, itu udah pernah gue jelasin. Itu biasanya sih buat anak-anak motor, kita pada kalau misalkan mau touring atau mau San Mori, kita pakai itu guys. Nah, cuman kalau misalkan buat kalian berkendara di malam-malam ini, wajib menggunakan visor yang clear guys. Clear itu yang bening guys. Biasanya tuh bawaan dari si helmnya itu visornya clear. Jadi kalau misalkan kita berkendara seperti ini, itu aman banget. Kalau misalkan kalian yang pakai dark visor itu nggak kelihatan guys kalau malam-malam kayak gini. Apalagi kalau kalian yang pakai iridium silver, iridium tuh banyak, ada yang blue, warna-warni gitu, iridium green. Kalau pakai yang iridium tuh dijamin nggak akan bisa ngeliat guys. Oke, ke jalanan itu. Dan ini kita berkendara tetap di sebelah kiri ya guys ya. Oke, karena yang kalau misalkan kita mau berkendara mau lurus ya kita di tengah. Kalau misalkan kita mau berbelok kanan, mau U-turn, mau ada posisi muka kanan, baru kita di sebelah kanan. Kalau nggak kita di sebelah kiri aja guys. Oke, jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita butuh sesuatu, kita gampang guys. Misalkan kita kagok atau gimana, kita langsung menepinya itu gampang. Oke, nah kalau misalkan kita nih di jalan seperti ini, mungkin kalian kalau misalkan yang berkendara malam-malam bingung ya, ini kalau misalkan apa nih, kemarin kalian juga ada yang nanyain, oh ini apa yang tuas di sebelah kiri. Nah, ini tuh lampu jauh dan lampu dekat guys. Nah, kalau misalkan kita berkendara malam seperti ini wajib kita pakainya tuh lampu dekat, jangan pakai lampu jauh. Ini kalau misalkan kita mau pindahkan ke lampu jauh, ini kita pencet ke atas sekali. Nah, kalau lampu jauh dia ada indikatornya tuh menyala seperti garis-garis lampu guys. Oke, warna biru itu sebenarnya kalau misalkan indikator ini warnanya itu tergantung motor ya, beda-beda guys. Nah, kalau misalkan menyala seperti ini tandanya kalian pakai lampu jauh. Nah, ini kita jangan pakai lampu jauh. Kenapa? Karena akan menyilaukan dari lawan kita. Jadi kita pindahkan lagi ke lampu biasa guys. Oke. Nah, ini kita jalan seperti biasa. Nah, ini kalau di depan kan ada jembatan layang dan ada lewat bawah guys. Kita lewat atas aja guys. Oke. Nah, kita lewat atas. Pelan-pelan kita di sini. Nah, kalau misalkan posisinya menanjak seperti ini ya guys ya, ini kita gasnya ini agak sedikit ditambah. Jadi kalau misalkan kita melewati jalanan yang agak menanjak, kita gasnya ditambahin. Kalau misalkan kita melewati turunan, gasnya dibuang guys, seperti itu. Kalau misalkan di jalanan biasa ya kita gasnya gas biasa aja. Oke, dan buat kalian juga kalau misalkan berkendara di malam-malam, misalkan nih kalian kedinginan ya, kalian pakainya sepatu guys. Jadi untuk atribut yang digunakan, pastinya kita harus menggunakan jaket guys, itu wajib ya. Kalau enggak kita masuk angin. Kita pakai helm, pakai jaket, pakai masker juga jangan lupa. Terus pakai si celananya itu celana panjang. Setelah itu kita pakainya sepatu guys. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau pakai sandal juga nggak jadi masalah ya. Cuman lebih aman aja ya kalau misalkan kita pakai sepatu. Oke, nah ini kita lurus ya terus guys. Nah, ini kondisinya sebenarnya hari ini tuh karena weekend juga ya. Jadi ini cukup sepi guys, cukup ramai guys. Oke, posisinya ini tengah ya jam 11-an lebih. Ini menuju jam setengah 12, tapi jalannya masih cukup banyak kendaraan seperti ini. Biasanya sih kalau tengah malam udah agak sepi guys. Oke, dan pokoknya kalau misalkan kalian berkendara jam berapapun itu tetap aja hati-hati guys ya. Mau pagi, siang, sore, malam, subuh, mau kapanpun kalian harus tetap hati-hati. Oke, nah kita berkendara di sini. Nah, kalau misalkan ada angkot, kita hati-hati guys ya. Nah, kita salip aja kalau misalkan ngelihat angkot, karena kalau misalkan kalian nih berkendara di belakang angkot itu bukan nggak boleh guys, karena gini ya, kalau misalkan kita apalagi kalian kalau misalkan baru belajar, kalian itu posisinya di belakang angkot, tiba-tiba nih ada penumpang yang bilang ke kiri, kan si bapaknya itu langsung ke kiri guys ya. Nah, kalau misalkan kalian baru belajar ke jalan raya dan keseimbangannya itu belum jago, belum seimbang, belum menguasai motor secara sempurna,
kalian begitu ngeliat kayak gitu langsung ngerem, pasti langsung nabrak guys. Oke, jadi sebaiknya kalau misalkan ngeliat angkot dihindari aja guys. Oke, kita salip aja, lalu kita berkendara, nggak usah ngebut-ngebut. Ini sekitar 40, sekitar 50, ya 40, 50, 60-an guys. Itu udah cukup kencang guys. Oke, ini kita gas aja. Nah, posisinya kita di sebelah sini aja guys, di kiri. Kalau misalkan kita mau berhenti, mau apa tuh langsung guys ke sebelah kiri. Nah, dan kalau kalian nih yang kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, pengen tanya apa sesuatu, langsung aja kalian tanyain guys. Oke, di bawah misalkan di tengah-tengah video kalian ada yang pengen nanya, kalian mau nanya apa segala macam, langsung kalian komen aja guys di bawah. Dan secepatnya bakal gue jawab sedetail-detailnya guys. Oke, gue pengen kalian cepet bisa guys. Ya, kalau kalian ada pertanyaan ada apa, langsung aja kalian tanyakan guys. Oke. Dan kalau kalian nih misalkan ya amit-amitnya kalau saat kalian lagi berkendara tiba-tiba ada yang mepet atau ada yang ngedeketin, ada yang ngikutin, kalian cari tempat yang rame guys. Oke, kalian kan kalau misalkan gini, kalau misalkan kitanya udah jago, udah biasa di jalan, kitanya kan udah bisa nguasain motor. Kalau ada amit-amitnya orang ngikutin atau gimana, kan kita bisa langsung ya guys ya, bisa ngebut, bisa gimana. Tapi kalau misalkan kalian nih posisinya baru belajar, kalian begitu amit-amitnya menemukan kasus seperti itu, langsung kalian cari tempat yang ramai guys. Kalian langsung misalkan ke Alfa atau ke Indomaret atau kemana ya guys ya, ke kerumunan orang, kalian langsung diem di situ, langsung kalian minta tolong guys. Jadi kalian tetap aman di jalanan. Oke, jangan kalian kalau misalkan belum menguasai motor merasa diikuti atau gimana, langsung kalian cepet-cepet kalian gas. Nanti itu tuh mereka tuh mencari momen kalau misalkan jalannya sepi atau gimana, itu bisa dibegal guys. Oke, jadi kalian kalau misalkan ngeliat kayak gitu, pokoknya cari aja tempat ramai. Oke, dan ini kita di depan akan berbelok ke kanan ya guys ya. Oke, ini kita posisinya ini di tengah. Kita jangan langsung main nyabat ke kanan guys. Oke, kita posisinya itu kalau misalkan tadi dari sebelah kiri, kita ke tengah dulu, lalu kita pakai sen kanan, lalu kita di depan akan berbelok ke kanan guys. Itu kalau misalkan kalian ya posisinya dimanapun, jangan langsung main nyerabat guys. Misalkan kalian posisinya di kiri, langsung kalian main nyabat ke kanan, atau di kanan kalian langsung nyabat ke kiri, itu berbahaya guys. Oke, nah kalau udah belok jangan lupa matikan supaya orang di belakang kita tuh tahu guys. Nah, kalau gue sih dulu ya, waktu awal-awal gue tuh dulu belajar SD guys. Nah, waktu SD belajar naik motor, tapi siang-siang guys. Nah, kalau misalkan belajar ke jalan malam-malam seperti ini, emang semua juga pasti takut guys. Kalau misalkan apalagi kalian para pemula, kalau misalkan baru pulang kerja, apalagi kalau misalkan kalian yang baru belajarnya itu baru belajar saat kalian butuh pulang kerja, itu kan kalian diharuskan bawa motor, bawa kendaraan itu malam-malam guys. Nah, itu tetap aja kalian harus benar-benar hati-hati guys. Oke, jangan kalau takut kalau gimana ya, tetap aja kita berdoa aja guys. Oke, yang penting kita fokus. Dan kalau misalkan nih kita menemuin lampu merah seperti ini, kita berhenti aja guys. Oke, kita berhenti di sini. Nah, kita tunggu ya guys ya sampai lampu hijau. Oke, kalau misalkan kita mau berbelok ke kanan, ini kan posisinya kan bundaran ya guys ya, kita mau ke kiri atau mau ke kanan. Kalau misalkan kita mau ke kiri, posisinya itu harus di sebelah kiri, tapi karena kita mau belok ke kanan, kita posisinya di sini guys. Jadi nanti di sini kita akan berbelok langsung ke sebelah kanan. Oke, kita tungguin sampai lampu hijau. Dan ini kalau misalkan kalian berhentinya itu di belakang garis ya guys ya. Oke, kita posisi berhentinya itu harus di belakang garis ya, karena kan garis itu kan kalau misalkan orang mau nyebrang mau gimana tuh kita bisa ya guys ya, kalau misalkan di jalan raya. Nah, kita posisinya tuh harus di belakang si garis tersebut. Oke, supaya aman saat kita berkendara dan nggak ditilang polisi guys. Kalau misalkan kalian berhentinya itu sembarangan, kalau saat lampu merah berhenti di tengah jalan, itu bisa ditilang polisi guys. Oke, jadi kan sayang ya guys ya duitnya kalau kita harus bayar ke polisi, kalau bayar tilang dan lain-lain ya guys ya. Jadi kita tetap aja berkendara itu harus sesuai dengan aturan guys. Oke, nah kita posisinya di sini. Nah, kita nanti di depan akan berbelok ke kiri guys. Kita cari sampai sih yang ininya tuh, ini kan kita dua jalur ya guys ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini kita mau belok kiri, cari sampai yang tandanya menunjukkan ke kiri. Nah, ini kalau misalkan kalian melihat seperti ini kan tandanya ke kanan. Kalian jangan langsung ke kiri guys, karena yang kalau misalkan tanda panah ke kanan itu tandanya berarti dari sebelah kiri
menuju ke sebelah kanan. Nah kalau misalkan di sini guys, ini kan tanda panahnya ke kiri nih. Nah ini yang berarti kita dari sebelah kanan, ini kita pakai sen ke kiri ya guys ya. Ini kita bisa berbelok ke sebelah kiri, jadi kita tidak terjadi tabrakan guys. Oke, jadi kita harus liatin setiap rambu-rambu yang ada guys. Oke, dan buat kalian nih yang ada pertanyaan apa, langsung ya guys ya, komen ya guys ya. Kalau pengen nanya rambu atau gimana atau tanda-tanda apa segala macam, langsung kalian tanyain aja guys. Oke guys, nah ini kita akan kembali ke sebelah kiri lagi guys. Nah kita posisinya di sini untuk nggak usah kebut-kebutan. Kalau misalkan kita mau menyalip motor depan, kita kasih jarak yang cukup guys, segini. Nah jangan dekat-dekat sama motor depan. Lalu kita kembali ke sebelah kiri lagi guys. Oke, kita jalan lagi lurus di depan. Kalau misalkan kita berkendara di malam hari itu, kalau misalkan kita kecepatannya itu cukup ya guys ya, nggak terlalu pelan, itu tuh lebih aman guys. Ya lebih aman dari orang-orang yang mau berbuat jahat seperti itu guys. Jadi tetap aja hati-hati. Kalau misalkan kalian, apalagi kalau misalkan banyak nih yang kemarin nanyain kok kalau misalkan rumahnya itu di daerah pegunungan, di daerah yang sepi, itu harus kalian benar-benar hati-hati ya guys ya. Oke, yang jalannya bebatuan, di sawah, dimanapun tetap kalian hati-hati. Oke, karena itu kan kalau ini kan jalanan besar ya guys, jalan raya. Kalau misalkan ada apa-apa kan kita mencari bantuannya kan ya cukup mudah lah guys. Kalau misalkan kalian di jalanan yang agak sepi yang gimana kan itu agak susah juga ya guys ya mencari bantuannya ya. Kalau misalkan kiri kanan sawah seperti itu guys. Oke. Nah ini kita posisinya di sini aja, sebelah kiri. Nah ini kayak seperti ini guys, ini cewek malam-malam kayaknya pulang kerja guys, itu kan bawa tas gede seperti itu. Kalian tetap aja pokoknya hati-hati guys. Oke, jam berapapun kalian jalan malam-malam. Kemarin juga ada yang minta guys, gimana cara berkendara malam hari. Oke, dan kalian kalau ada apa, kalian pengen dimintain apa, request video apa, langsung aja guys. Oke, dan nanti permintaan terbanyak bakal gue bikinin guys videonya. Oke, dan misalkan di depan, nah di depan kita akan belok bawah ya guys ya. Kita enggak, tadi kan kita lewat atas, lewat jembatan layang, dan di depan kita akan turun lewat bawah guys. Oke, nah kalau misalkan kita mau belok ke bawah, ini kita posisinya dari sebelah sini guys. Oke, kita posisikan di sebelah kiri. Jangan posisinya di tengah, karena di tengah itu kan nanti mau ke atas ya guys ya. Oke, ini kita posisinya di sebelah sini. Nah, dan kita wajib kalau misalkan ngerem itu pakai rem kiri guys. Ya jangan pakai rem kanan. Rem kiri ini kan rem belakang. Jadi kalau misalkan terjadi ada apa tuh, kita ngerem sekaligus atau gimana tuh, rem kiri itu aman. Karena rem kiri itu kalau misalkan di belakang itu kan si bebannya itu begitu kita rem kan si motor tuh nggak bakal tergelincir. Beda dengan kalau kita rem depan. Kalau rem depan itu saat kita berkendara di jalan, kita langsung rem depan itu motor itu 90% akan selip dan akan jatuh guys. Oke, jadi kita tetap aja kita pakai rem kiri. Oke, jangan pakai rem kanan, karena rem kiri itu udah cukup guys. Nah, kita hati-hati lihat kalau misalkan ada motor dari sebelah kiri. Lalu kita gas lagi. Nah di depan ada rel kereta api guys. Oke, nah ini cara melewati rel kereta api guys ya. Ini kita pelan-pelan, di sini jangan ngebut guys. Kalau ingat guys ya, kalau misalkan kita melewati jalan seperti ini lewat rel kereta api, kita pelan-pelan. Nah ini kita kalau itu kan rel itu seperti itu guys ya, kita jangan mengikuti arah relnya guys. Kalau kita mengikuti arah relnya itu kita bakal jatuh. Lalu kita ikutin seperti ini guys, kita berlawanan dengan arah relnya. Misalkan relnya itu ke kiri, nah kita tuh lurus atau ke rada nyerong ke sebelah kanan guys. Kita jangan relnya ke kiri kita ikutin relnya, itu pasti jatuh guys. Karena kan rel itu kan besi ya, besi itu licin guys kalau misalkan kita kena roda kita tuh. Jadi kalau misalkan kita saat melewati rel kereta api, kita bersilangan seperti itu guys. Oke, lalu kita gas lagi. Dan begitu ya guys ya cara kita berkendara guys. Misalkan kita mau belok nih, kita pakai sen ke kiri dan kita menepi ke sebelah kiri guys. Oke guys, begitu ya guys ya cara kita berkendara di malam hari guys. Oke, dan ini kalau misalkan kita mau matiin motor, jangan lupa matikan lampu ya. Kalau misalkan ini kalian pakai saklar seperti ini guys, kalau misalkan kalian yang udah AHO atau automatic headlamp on yang nggak ada saklarnya, ya udah nggak apa-apa, langsung kalian matiin aja guys. Oke, ingat ya guys ya, matiin ini dulu guys. Jangan standar diturunkan dulu, karena standar itu didesain untuk kita tuh kalau misalnya udah matiin motor baru turun standar. Jangan kita turun standar dulu baru matiin motor. Oke, itu akan merusak sistem kelisikan pada motor. Kita akan matikan. Oke, begitu ya guys ya caranya berkendara di malam hari.
Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan kalau kalian pengen dibikinin video apa, pengen request video apa, kalian langsung komennya di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum dan subscribe, kalian subscribe dulu karena dan kalian subscribe, nah udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye bye.